Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada hari ini, tepatnya hari Sabtu Kliwon bertepatan dengan wukunya Wuku Landep. Sehingga di hari ini kami keluarga dari Rekso Curigan mengadakan sebuah acara, yaitu Nyidikara Tumpak Landep. Nah, Nyidikara Tumpak Landep ini berarti atau bermakna atau membawa sebuah alur peristiwa itu diawali dari bahan daripada tosan aji. Nah, tosan aji atau ya bisa dikatakan khususnya keris, tombak, pedang, bibit atau benih dari yang dibuat untuk tosan aji itu dikandung dari bumi, yaitu pasir, besi, dan pasir logam yang lain itu berasal dari bumi. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam bumi itu menjadi satu dengan kesatuan jagat ageng. Nah, ketika kita mengambil bagian dari jagat ageng, mau tidak mau, di situ energi jagat ageng pun tersimpan. Nah, ketika energi yang kita ambil dari jagat ageng kita bentuk, kita wujudkan sebagai sebuah pusaka, baik itu keris, baik itu tombak, baik itu pedang, artinya hubungan energi, baik itu dari jagat ageng terhadap pusaka, juga terhadap si pemegang pusaka, ini saling berkaitan. Nah, kalau satu kesatuan energi ini saling berkaitan, nah, ketika tidak mengalami keselarasan sesuai hukum alam, disinilah yang seringkali menjadikan masalah. Nah, ketika terjadi masalah, satu contoh saja, ketika kita tidak mengikuti hukum alam atau tidak menjaga keselarasan alam, contohnya ketika kita dengan bebas, dengan tidak mengindahkan aturan, menebang pohon di dataran tinggi, gunung atau bukit. Ketika pada suatu saat datang hujan lebat, air hujan itu tidak ada yang menampung untuk diserap ke dalam bumi. Nah, air hujan itu akan menciptakan mara bahaya, yaitu banjir, tanah longsor. Demikian pula dengan unsur lain, termasuk unsur logam yang juga menjadi satu kesatuan energi dari jagat ageng. Nah, ketika kita mengambil bagian-bagian itu, biji besi, biji nikel, biji baja, dan kita satukan menjadi sebuah pusaka. Lah, ketika pemakaian pusaka-pusaka ini menyeleweng atau tidak sesuai dengan niatan awal untuk kebaikan, disinilah terganggunya keselarasan itu. Nah, dari sini ada yang namanya hari khusus untuk menghormati, untuk menyelaraskan kembali, untuk mengingat kembali di mana kita harus menyelaraskan energi, baik itu energi manusia sebagai jagat alit, pusaka itu bagian daripada perantara jagat alit dengan jagat ageng, itu diselaraskan kembali. Nah, ketika diselaraskan kembali, ada yang namanya ritual Nyidikara Tumpak Landep. Kenapa disebut Tumpak Landep? Nah, Tumpak Landep itu dalam perhitungan hari itu dimulai dengan hari Sabtu Kliwon. Nah, hari Sabtu Kliwon itu dianggap sebagai hari penutup dan juga hari awal. Nah, dari situ, dari awal menjadi hari akhir juga. Segala sesuatu itu kalau diawali yang baik harus juga diakhiri dengan yang baik. Kebetulan diambil di hari itu wuku, yaitu Wuku Landep. Wuku Landep itu dikaitkan dengan bagaimana Tuhan itu menganugerahkan, atau Yang Maha Kuasa itu menganugerahkan ketajaman pikir manusia, ketajaman hati nurani manusia, ketajaman olah karya manusia. Nah,
Kenapa Tuhan menganugerahkan ketajaman-ketajaman itu? Manusia itu ketika hidup di dalam jagat ageng itu memerlukan sebuah usaha. Usaha apa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, makanya dari olah pikir, olah rasa, olah karsanya itu harus dipertajam. Ketajaman olah pikir, olah rasa, olah karya digambarkan ke dalam sebuah pusaka yang saat zaman dahulu pusaka ini sebagai senjata untuk melindungi diri, untuk menyelamatkan dari berbagai macam bahaya, baik itu bahaya dari sesama manusia, bahaya dari binatang liar, bahkan ketika kita betul-betul mampu menyambungkan energi itu bahaya dari segala bentuk energi-energi negatif. Ini makna daripada tumpak landak, di mana ketika pusaka itu sudah digunakan baik itu untuk membela diri yang tanpa sengaja melukai atau membunuh yang lain, disinilah terganggu keselarasan itu. Sehingga saat ini di tumpak landap itu kita belajar mau mengawali kembali keselarasan itu dan mengakhiri ketidakselarasan yang sudah berlalu. Ini makna dari Sidikoro tumpak landap, mengembalikan keselarasan baik itu jagat ageng secara utuh yang menaungi manusia, semua bibit logam atau biji logam, sampai terjadinya sebuah pusaka yang secara khusus itu menyimpulkan bagaimana ketajaman pikir manusia, ketajaman nurani manusia, ketajaman karya manusia untuk menyelamatkan. Menyelamatkan bukan hanya berarti harus bertarung dengan lawan. Bertahan hidup itu pun, bertahan hidup artinya kalau kita tidak makan kan pasti mati selama beberapa. Nah, itu untuk menyelamatkan hidup kita itu kita memerlukan ketajaman pikir. Contoh, berpikir bagaimana bisa mendapatkan makan. Nah, ketajaman rasa, bagaimana kita harus melindungi siapa yang ada di sekeliling kita. Ketajaman karya, bagaimana kita dengan sumber yang minus kita mampu hidup. Ini yang disebut ketajaman. Nah, disimpulkan di dalam sebuah pusaka ini sebuah ketajaman. Ketajaman untuk membela diri, melindungi diri, menyelamatkan diri, bahkan untuk menghidupkan dirinya sendiri. Ini makna dari apa yang kami lakukan hari ini, yaitu Sidikoro tumpak landep untuk pusaka-pusaka yang sudah berupa keris maupun tombak maupun pedang. Untuk prosesnya sendiri mulai dari jamasan dan seterusnya. Untuk prosesnya dari Sidikoro tumpak landep sendiri, yang pertama itu kita menjamas atau mensucikan benda pusaka. Memang saat ini keris tidak digunakan untuk berperang saling menusuk sehingga dia akan ada bercak darah atau gimana. Nah, yang penting kita berusaha membersihkan dari kotoran, debu, bekas minyak, atau mungkin ada karat. Nah, itu kita bersihkan dengan penyimbulan, kita sujeni atau kita jamasi. Nah, setelah penjamasan itu ada proses pengeringan. Mengeringkan air yang digunakan untuk menjamas supaya tidak menimbulkan karat. Peminyakan itu untuk melindungi supaya tidak terjadi oksidasi yang di kemudian hari sehingga menimbulkan karat ataupun kerusakan dari pusaka ini. Nah, selanjutnya setelah proses jamasan dari menjamas sampai meminyaki selesai, maka ketika banyak yang diikutkan seperti ini, kami akan memberikan tanda. Nah, tanda bahwa ini pusaka yang sudah pernah dijamas. Salah satunya bisa dicontohkan seperti ini. Kami memberikan tanda kalung berupa kandil. Nah, seperti ini. Ini tanda di mana pusaka ini sudah siap dan sudah pernah diikutkan Sidikoro tumpak landep atau penyelarasan energi kembali. Nah, setelah itu ada yang namanya Masupati. Nah, ritual Masupati inilah bagaimana seorang empu,
seorang pemangku yang bertugas untuk mensidikorokan ya, itu membaca mantra-mantra, rapal-rapal yang tujuannya mengembalikan lagi keselarasan tadi. Nah, keselarasan ini bukan berarti yang tadinya terlalu tinggi terus ditinggalkan lagi, enggak. Itu yang terlalu tinggi direndahkan, yang terlalu rendah itu dinaikkan, termasuk menyelaraskan energi bagaimana alam semesta itu pernah menyimpan biji logam. Nah, ini diselaraskan kembali. Bagaimana setelah biji logam ini dibentuk menjadi sebuah pusaka yang berguna untuk manusia, itu diselaraskan lagi. Jika pernah digunakan dengan cara yang salah, nah itu kita memintakan maaf kepada alam semesta sebagai ibu daripada logam-logam ini yang mengandung biji logam ini. Nah, itu prosesinya melalui mantra-mantra. Nah, setelah dilakukan mantra Mempasupati, baru nanti ada yang namanya rerepen. Rerepen itu ibaratkan seorang anak. Pusaka ini kita kudang. Nah, tadi seperti yang jenengan ikuti bahwa rerepen itu merupakan tembang. Tembang itu ada yang menceritakan bagaimana si pusaka ini dibuat. Mungkin kalau jenengan tadi sekilas mendengarkan bahwa seorang empu itu digambarkan dari jarinya ini menjadi supit untuk mengolah. Kalau di Pandi itu ada namanya supit untuk memegang bahan ketika dibakar. Nah, terus apa ini? Tangan ini sebagai palunya, telunjuk itu sebagai kikirnya, jempol itu sebagai gerendanya, untuk menghubungkan antara bilah dengan gonjo supaya itu rapat, itu dipacel dengan kukunya. Nah, ini bagaimana menceritakan proses pembuatan keris itu melalui tembang. Itu sebuah kudangan atau rerepen. Nah, termasuk ketika nanti ada lagi yang lebih mendalam ya, itu rerepen yang membacakan rincian dari pusaka, dan di mana rincian itu menjelaskan asal usul atau sangkan parane seorang manusia. Jadi pusaka ini selain sebagai senjata, dia pun merupakan sebuah rekaman pitutur, rekaman pituah atau petunjuk bagaimana manusia mengetahui dari mana asal usulnya, bagaimana dia harus hidup di masyarakat, bagaimana dia harus hidup di hadapan Tuhan yang menciptakan dia. Nah, itu nanti ada rerepen bagian yang lebih dalam. Biasanya itu tidak akan dibacakan ketika di acara yang bersifat umum seperti ini, tapi itu nanti akan ada kelompok-kelompok tertentu atau paguyuban-paguyuban tertentu yang secara khusus satu aliran itu membacakan rerepen seperti itu, yang membaca bahkan mengkaji diri sendiri itu dari sebuah pusaka atau tosanasi. Nah, setelah rerepen tadi ada sebuah doa, baik itu melalui tembang maupun melalui langsung berupa sebuah doa atau bisa juga disebut mantra. Nah, itu untuk prosesi dari mulai menjamas sampai dengan Masupati, dan rerepen atau kudangan sampai doa terakhir. Kalau saya harus menjelaskan apakah sama atau tidak sama, yang jelas saya tidak bisa. Sama atau tidaknya kurang lebihnya seperti ini. Kalaupun nanti ada yang ditambah yang lain atau mengurangi yang lain, itu tergantung daerah masing-masing di mana itu diadakan. Satu daerah pun ketika beda paguyuban, beda keyakinan keanggotaan, itu pun akan berbeda cara lagi. Satu contoh, kalau kami tetap menggunakan ada tradisi Jawa yang masih berkaitan dengan Hindu. Nah, sehingga kami menggunakan tata cara Hindu Jawa. Tetapi ketika nanti kelompok ini Tensewu itu lebih ke arah Muslim, mungkin dengan cara yang lain, atau mungkin kelompok ini cenderung ke
anggotanya banyak yang Nasrani, mungkin dengan cara yang lain. Tetapi konsepnya tetap bahwa ini penyelarasan kembali atau menetralisirkan kembali yang energi yang pernah bergejolak, baik itu dari alam semesta terhadap pusaka, pusaka terhadap pemegang atau pemilik dari pusaka itu. Intinya untuk prosesi Sidikoro Tumpak Landep itu dalam 1 tahun itu terjadi 2 kali. Jadi itu tepatnya pada hari Sabtu Kliwon, tetapi dalam 1 minggu itu jatuh pada buku landep. Dan itu dalam 1 tahun terjadi 2 kali, 6 bulan sekali. Nah, ini Sidikoro yang kedua atau Tumpak Landep yang kedua di dalam tahun 2021. Nah, nanti 2022 kalau saya tidak salah melihat kalender, Tumpak Landep yang pertama itu terjadi bulan Februari awal ataupun pertengahan Februari. Yang kedua kurang lebihnya akhir Agustus atau awal September, hampir sama dengan hari ini. Ini kan September ya, hampir sama dengan bulan ini. Kebetulan saja di sini banyak yang dimiliki itu keris. Salah satunya juga ada pedang, juga ada tombak, juga ada golongan jimatan, itu ada. Selama itu oleh si pemilik dijadikan sebuah pusaka, itu bisa. Kalau di Bali akan lebih luas lagi, bahkan itu benda-benda keperluan dapur, tetapi yang bersifat tajam seperti pisau itu pun disidikorokan Tumpak Landep. Alat pertanian seperti apa? Sabit, cangkul, selama itu mengandung unsur ketajaman itu disidikorokan. Kebetulan kami hanya bisa dikatakan hanya melayani untuk khusus pusaka. Seperti itu.